Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memperbanyak rasa dan ucap syukur kita kepada Allah. Begitu banyak nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang sangat besar, di antaranya adalah nikmat iman. Allah masih menetapkan keimanan di dalam sanubari kita. Allah masih menetapkan diri kita di dalam agama Islam, agama yang Ia ridhoi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan hendaknya kita juga memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala pada hari akhir nanti mengizinkan kepada beliau untuk beliau memberikan syafaatnya untuk kita. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, maka tidak lupa kami sebagai khatib mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada para jamaah sekalian, hendaknya kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita berupaya di samping kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memudahkan kita, yakni kita berupaya supaya kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Ikhwatal iman rahimakumullah, ingatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, mengerjakan kebaikan dan saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, maka secara garis besar di dalam ayat-ayat yang mulia tadi, di dalam surat yang mulia tadi, orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang tidak mau melaksanakan amal saleh, dan sebaliknya orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang bersemangat untuk beramal saleh. Amal saleh sekecil apapun itu, ia bersemangat untuk mengamalkannya dan tidak meremehkannya sedikit pun. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, maka di antara amal soleh itu ada amal soleh yang ringan, amal soleh yang kecil, yang mudah untuk dilakukan, dan banyak manusia yang bisa melakukannya. Akan tetapi sangat disayangkan di antara manusia itu, di antara kaum muslimin, ada yang meremehkan amal-amal soleh yang kecil-kecil ini. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, maka ingatlah
Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tahqiranna fil ma'rufi syai'an. Janganlah kalian sedikit pun meremehkan amal soleh. Amal soleh sekecil apapun itu, maka kita jangan sampai meremehkannya. Kita berusaha untuk mengamalkannya. Dan ketika mengamalkannya, meskipun amal soleh yang sangat ringan, kita memohon, meminta kepada Allah SWT pahalanya untuk kita. Ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah. Maka sekali lagi sangat disayangkan, di antara orang-orang yang beriman itu, di antara kaum muslimin, ada yang meremehkan amal-amal saleh yang kecil nilainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah, dengan meremehkan amal-amal saleh yang kecil-kecil itu ada dampak-dampak buruk yang akan didapatkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada bahaya-bahaya yang menunggu dirinya. Bahaya yang pertama adalah ketika seseorang itu meremehkan amal saleh yang kecil kadarnya, sama saja dia sedang menyelisihi, menentang perintah Rasulullah SAW, menentang ajaran Rasulullah SAW dan menyelisihinya. Bahwasanya Rasulullah SAW semua amal soleh telah beliau teladankan, semua amal soleh, semua kebaikan telah beliau jelaskan, beliau contohkan kepada umatnya. Entah itu amal soleh mulai dari yang paling besar sampai yang paling kecil sekalipun, Rasulullah SAW semangat untuk mengamalkannya dan menganjurkan para sahabatnya untuk juga semangat dalam mengamalkannya. Ikhwatal iman rahimana rahimakumullah. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya untuk mereka berhati-hati, jangan sampai meremehkan amal soleh, terutama amal soleh yang kecil-kecil kadarnya. Karena sama saja menyelisihi perintah beliau, menyelisihi, mengingkari ajaran beliau. Rasulullah SAW mengingatkan kepada para sahabatnya, kepada kaum muslimin. Allah SWT berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ تُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaknya berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perkara kami, orang-orang yang menyelisihi perintah kami. Kalau mereka akan tertimpa musibah atau mereka akan tertimpa azab yang pedih, maka balasannya tidak tanggung-tanggung. Ikhwatal iman rahimakumullah, kebaikan sekecil apapun itu tidak boleh diremehkan. Apabila diremehkan, maka ingatlah Allah SWT dalam ayat yang mulia tadi, an tusibahum fitnatun aw tusibahum adzabun alim. Akan menimpa kepada mereka musibah atau akan menimpa kepada mereka azab yang pedih. Ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya adalah meremehkan amal-amal soleh yang kadarnya kecil. Adalah bahayanya, yaitu telah muncul di dalam diri seseorang tersebut benih-benih kemunafikan yang semakin jelas, yang semakin besar. Benih-benih kemunafikan yang tumbuh subur ada pada dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ingatlah ketika Rasulullah SAW menganjurkan kepada para sahabatnya untuk mereka mendermakan sebagian harta mereka untuk persiapan perang Tabuk, perang yang dijuluki dengan Jaisul Ushrah, perang yang para tentaranya dalam keadaan kesulitan untuk mengadakan persiapan untuk perang tersebut. Maka para sahabat Nabi SAW mendermakan harta-harta mereka. Ada yang mendermakan banyak sekali, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan para sahabat yang lainnya. Ada yang mendermakan sedikit sekali, ada yang mendermakan sampai ribuan dinar, ada yang mendermakan sampai banyak sekali, dan ada yang mendermakan sedikit saja kadarnya, seperti 1 mud atau 2 mud atau setengah sok dari makanan pokok
Yang penting adalah mereka bisa berjasa untuk persiapan perang tersebut dan mengharapkan pahala dari Allah SWT. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik pada saat itu? Ketika orang-orang munafik melihat para sahabat Nabi yang mendermakan hartanya yang banyak, mereka mengatakan, orang-orang munafik itu mengatakan, mereka mendermakan hartanya hanya untuk riya, supaya dilihat orang-orang, supaya dipuji dan disanjung oleh orang-orang. Kemudian ketika orang-orang munafik itu melihat di antara sahabat ada yang hanya mendermakan sedikit saja, 1 mud atau setengah mud, setengah sok makanan pokok, yang penting dia bisa membantu, maka orang-orang munafik itu mengatakan, mana bisa persiapan perang dengan harta yang sedikit seperti itu. Yang mendermakan yang banyak dicela oleh mereka, yang mendermakan sebisa mereka dengan harta yang sedikit juga dicela oleh mereka. Maka tidak ada benarnya kebaikan itu di mata orang-orang munafik. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Oleh kejadian yang seperti ini, Allah SWT mengabadikan dalam Al-Quran tingkah polanya orang-orang munafik, sifat-sifat orang munafik. Allah SWT berfirman, alladzina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adabun alim. Mereka orang-orang munafik itu mencela orang-orang yang mendermakan hartanya dengan jumlah yang banyak untuk di jalan Allah, dan mereka juga mencela orang-orang yang mendermakan hartanya sekedar yang mereka bisa untuk dermakan untuk di jalan Allah. Mereka menghina para sahabat Nabi tersebut. Allah membalas penghinaan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih dari Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Maka sekecil apapun amal soleh, sekecil apapun kebaikan, jangan kita meremehkannya. Dan siapapun yang melakukan amal soleh, melakukan kebaikan sekecil apapun itu, janganlah kita sekali-sekali, kalau di bahasa Jawa itu adalah mandak nih, mandak ngono wae kok ya, itu nggak ada apa-apanya, dan sikap atau perkataan yang semisalnya. Maka seharusnya adalah berterima kasih dan bersyukur kepada Allah SWT, bisa beramal soleh bersama-sama. Ma'asyiral muslimin rahimna rahimakumullah. Kemudian bahaya yang selanjutnya adalah meremehkan kebaikan, meremehkan amal soleh yang kadarnya sedikit, akan menghalangi pelakunya mendapatkan hidayah dan tuntunan, arahan, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena dia meremehkan kebaikan, dia akan malas untuk melakukan kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang kecil dia tidak mau melakukannya, dia meremehkannya. Apalagi kebaikan-kebaikan yang besar, dia akan semakin malas lagi. Oleh karena dia meremehkan kebaikan, padahal kebaikan-kebaikan kecil itu mudah untuk dilakukan, mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah SWT, dia meremehkannya. Sehingga mereka atau dia dalam keadaan kekurangan amal soleh, kekurangan pahala, kekurangan kebaikan, bahkan keadaan mereka menjadi keadaan yang minus. Dosa mereka semakin bertambah, kebaikan mereka tidak pernah bertambah. Itulah yang menyebabkan keadaan tersebut menghalangi datangnya hidayah dari Allah SWT. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ingatlah, Allah SWT berfirman, walau alimallahu fihim khairan, walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum, walau asma'ahum lawallau mudbirin, lawallau wahum mu'ridun. Kalau sekiranya Allah SWT itu mengetahui ada kebaikan yang ada pada diri mereka, maka pasti Allah akan membuat mereka bisa mendengar kebaikan itu. Pasti mereka akan bisa melakukannya kalau memang mereka adalah orang-orang yang baik. Akan tetapi karena mereka meremehkan kebaikan, ya, seandainya Allah bisa membuat mereka mendengar kebaikan-kebaikan itu,
Mereka bisa mengerti kebaikan-kebaikan itu. Tetap saja karena mereka meremehkannya, mereka tetap berpaling dari kebaikan tersebut. Mereka berpaling dari apa yang telah mereka dengar dari kebaikan-kebaikan itu. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kemudian bahaya yang selanjutnya, dampak buruk yang selanjutnya adalah membuat pelakunya tidak bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran, mengambil ibrah, mengambil manfaat dan juga faedah-faedah, terutama ketika Allah SWT menurunkan musibah itu kepadanya karena mereka meremehkan kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kalau diri mereka itu baik, maka mereka akan bisa mengambil kebaikan dan pelajaran dan hikmah dan segala sesuatunya ketika Allah memberikan musibah dan cobaan kepada mereka. Akan tetapi mereka memaknai semua yang dari Allah, termasuk musibah yang Allah berikan kepada mereka itu adalah keburukan untuk mereka. Padahal tidaklah demikian. Bisa jadi kita membenci sesuatu padahal bagi Allah adalah baik untuk kita dan sebaliknya. Ingatlah bahayanya. Allah SWT berfirman, "Iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim." Jika Allah itu mengetahui ada kebaikan yang ada pada hati-hati kalian, Allah akan menggantikan yang lebih baik daripada yang Allah ambil dari kalian. Allah akan memberikan ganti yang lebih baik dari musibah yang Allah berikan kepada kalian. Dan Allah akan memberikan ampunannya untuk kalian. Dan sesungguhnya Allah itu maha mengampuni lagi maha penyayang. Ikhwatal iman rahimakumullah, marilah kita semangat untuk melaksanakan kebaikan, amal soleh, sekecil apapun itu kadarnya. Kita memohon kepada Allah SWT supaya Allah SWT memudahkan kita semua dan melipat gandakan setiap kebaikan, setiap amal solehnya, amal soleh untuk kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita memohon kepada Allah SWT supaya Allah senantiasa memberikan ampunannya untuk kita, memberikan taufiknya untuk kita, memberikan hidayahnya untuk kita, terutama dalam kita berusaha untuk menjalankan amal-amal soleh yang ia cintai dan yang ia ridhai. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Fasallu wa sallimu ra'akumullah ala Muhammadin ibni Abdillah kama amarakum bidzalika fi kitabihil karim. Qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala sallallahu 'alaihi wasallam, man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi biha 'ashra. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama sallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arda 'anil khulafa'ir rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakrin as-Siddiq wa Umar al-Faruq wa Uthman النورين وأبي الحسنين علي. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم أصلح أئمتنا وولاة
ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين فيا عباد الله اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة